Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok Delta akan membahas tentang tindak pidana khusus yang kaitannya dengan informasi dan transaksi elektronik. Namun sebelum kami masuk pada pokok materi, sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok Delta. Di antaranya adalah Pak Dipiria, Delta 02. Kemudian ada Pak Afi yang paling maco, Delta 03. Dan ada Ibu Dedi yang paling cantik, Delta 04. Jadi di dalam undang-undang IT ini yang saya tahu cakupan materinya itu berupa apa saja sih? Silakan Pak. Pak Divi kayaknya Pak yang lebih tahu di dalam undang-undangnya. Tadi tuh sebelumnya ada dasar-dasarnya dan ada cakupan materinya. Mungkin Pak Divi bisa nambahin cakupan materinya apa aja Pak? Ya yang saya tahu sih, ya mungkin nanti tambahin lah teman-teman ya. Cakupan materinya kan tentang pengakuan informasi atau dokumen elektronik ya, sebagai alat bukti dokumen sah, kemudian penyelenggaraan sertifikasi elektronik, kemudian penyelenggaraan sistem elektronik, penyelenggaraan tanda tangan elektronik, termasuk juga nama domain juga, termasuk juga ini haki kayak internasional, pelindungan pribadi, terus ini juga ya yang jelas mengatur soal perbuatan menyilang juga dengan sanksi-sanksi pidananya. Itu intisarinya lah, intisari materi yang tercakup dalam undang-undang ITE itu yang saya tahu. Dari yang tadi tuh Pak udah cakupan materinya, selanjutnya biasanya ada tujuan-tujuannya itu Pak ya, dari undang-undang ITE sendiri untuk kenapa mesti dibentuk itu. Ada asas dan tujuannya nggak sih Pak? Ada lah, pasti semua undang-undang pasti ada latar belakang bentuknya ya. Artinya setiap undang-undang dilahirkan dengan tujuan hukum seperti asas kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum lah. Kalau di undang-undang kayak ini asasnya itu asas kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian etikat baik, kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Kalau tujuannya ya sama lah mungkin dengan dalam pembukaan UUD ya, sebagai bangsa, sebagai bagian dari masyarakat informasi, kemudian mengembangkan perdagangan dan perekonomian internasional, perdagangan perekonomian nasional juga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, kemudian membuka kesempatan seluas-luasnya tiap orang untuk memajukan pemikiran, kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin, tetapi juga secara bertanggung jawab. Terus yang jelas tujuan atau manfaat yang paling penting memberikan rasa aman, rasa keadilan, kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Bijak ya. Tuh, jadi orang nggak sembarangan menggunakan sarana elektronik itu untuk melakukan perbuatan yang bisa merugikan orang lain gitu kan. Di tahu batasan dan larangan juga gitu ya. Iya. Yang saya tahu pertimbangan pembentukan undang-undang ITE adalah mengembangkan teknologi informasi ya untuk menciptakan infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga memanfaatkan teknologi informasi ini dilakukan secara aman, mencegah penyalahgunaannya seperti tadi sampaikan ya. Tapi tentunya dengan dasar atau kerangkanya adalah nilai-nilai budaya, nilai-nilai kultur dan nilai-nilai agama yang berkembang di masyarakat Indonesia. Kami tetap mengacu kepada kondisi di Indonesia. Contohnya misalkan pemanfaatan undang-undang ITE ini tuh selain itu apa aja ya Pak? Ya itu tadi menjamin kepastian hukum untuk materi melakukan transaksi elektronik, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kejahatan juga. Karena kan kalau ini tidak diatur, pasti banyak orang yang menggunakan sarana elektronik untuk melakukan tindak kejahatan kan? Salah gunakan. Iya, karena kan memang sebelumnya kan tidak pernah ada aturan yang mengatur soal penggunaan sarana elektronik untuk tindak pidana kan? Artinya ini sebagai bentuk langkah hukum progresif lah untuk menciptakan hukum yang bisa mengayomi, mengakomodir
perkembangan dinamika yang terjadi di masyarakat. Karena kan sekarang penggunaan internet semakin ini ya, semakin marak lah ya, dan sekarang segala hal sesuatu bisa diaksesnya lewat internet dengan cepat. Nah, berarti pada prinsipnya di dalam undang-undang IT itu sendiri perbuatan-perbuatan apa sih yang diatur di dalamnya? Ada banyak sih. Ya, Mas Abe, apa enggak? Di antaranya itu menyebarkan video asusila gitu kan. Oh, asusila yang ini ya, contohnya kayak yang apa? Marcel. Ya, Ah, salah ya. satunya itu juga sih. Oh, Dia Marcel apa? ya. Only fans. OnlyFans. Atau Gisel masuk nggak Gisel? Termasuk itu juga enggak? Atau korban kalau Gisel? Michelle korban, karena kan dia yang bukan yang Menyebarkan. Oh, dia yang distribusikan Iya. ya. Dia sebagai pelakunya. Sebagai apa? Objek dalam video Objek itu. ya, objek. Ya. Terus apa lagi? Selain itu judi online. Video online. Iya, judi online. Nah, judi online itu sendiri seperti apa ya? Kok bisa ke Judi online transaksi? sebenarnya sama sih dengan tindak pidana perjudian pada umumnya, tapi sarananya secara elektronik, Ada media elektronik. Medianya ya. media elektronik. Artinya, Karena di dalam KUHP itu sendiri kan diatur juga terkait dengan judi kan? ya Nah, yang diatur di Undang-Undang IT itu sendiri terkait apanya nih yang media online ini? Apakah menimbulkan kerugian? Kalau di judi online itu yang saya tahu ya, jadi intinya kehati-hatian itu perlu. Jadi jangan sampai kita itu terjerumus dalam judi online karena dapat dikenakan pidana Pak. Penjara itu paling lama maksimal 6 tahun, terus denda itu maksimal 1 miliar. Oh, makanya diatur dalam Undang-Undang IT ya, tentang judi online itu ya. Ya, ya. Terus selain itu kan Anda ada tetap melibatkan ini juga ya, apa namanya, uang ataupun berupa apa aset dalam transaksinya gitu ya. Ada aliran uang, ada aliran dana ataupun dalam bentuk misalkan koin atau apalah gitu ya. Bukan hanya sekedar permainan misalkan gitu, enggak ya. Ada melibatkan apa transaksi gitu ya. hal lainnya juga misalkan contoh perbuatan yang dilakukan itu adalah pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik ini kan sering dijadikan pasal andalan Pak ya dalam untuk mempidanakan seseorang. Iya. Namun kita juga perlu tahu bahwa muatan penghinaan itu ataupun pencemaran nama baik itu juga diatur juga dalam undang-undang ITE gitu Pak. So, artinya ya di KUHP juga kan diatur tuh pencemaran baik. Bedanya apa tuh kalau yang di undang-undang ITE? Jadi sarananya tetap media elektronik. Tapi kalau unsurnya kurang lebih sama dengan di sini. Oh, berarti secara tidak langsung di dalam sarananya menggunakan media elektronik, tapi kaitan dengan unsur-unsurnya tetap mengacu kepada KUHP ya, media di situ ya. Jadi ini perbedaannya sarana dan medianya gitu ya. Biasanya kadang-kadang pencemaran nama baik ya offline atau nggak memang secara langsung. Kalau ini memang karena berhubungan dengan undang-undang ITE, ini sarananya media online. Gitu ya. Jadi ada kalau lewat media online kan ditransmisikan atau dapat dapat diakses oleh Semua orang. halayak luas gitu kan, atau mungkin dokumen-dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan juga itu termasuk juga tuh Pak pencemaran nama baik. Itu kalau misalkan di ITE sendiri itu sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 itu Pak, penjara paling lama 4 tahun. Oh, Denda 750 juta, saya 50 juta, gede juga ya. di rumah. Kalau seandainya saya nih di dalam media saya kemudian ibaratnya melakukan pencemaran nama baik Ibu Dendi lah katakanlah contohnya, tapi dengan perbuatan yang saya lakukan tidak menimbulkan kerugian apa-apa gitu loh terhadap Ibu Dendi sendiri, itu bagaimana? Kalau itu biasanya tadi Ini apa? Yang saya tahu ada ini Pak. Kalau tidak salah ada surat keputusan bersama ya, SKB 3 menteri apa Kominfo, Jaksa Agung sama Kapolri ya, yang mengatur soal apa namanya, inilah ITE ini ya, apa namanya, implementasi pasal-pasal dalam undang-undang ITE. Iya. Yang saya tahu kalau apa namanya pencemaran nama baik itu
ya kan ada beberapa pasal Pak ya, kayak Iya. pasal apa? 27 berapa tadi? 27 tadi ayat 3. Ayat 3 ya. Ya. Itu kalau tidak salah harus ada ini ya, itu disampaikan atau dituangkan dalam atau di apa namanya? Iya, disampaikan dalam media elektronik, Share lah, di-share. di-share, didistribusikan itu dalam akun media sosial misalkan yang bersifat terbuka, Nah, yang tapi gini, sifatnya bisa diakses publik. Oh, kalau Tidak. misalkan saya share sesuatu misalkan ini, tapi itu konteksnya di dalam WhatsApp grup tuh. Oh. Gimana tuh, Pak? Kalau dalam ketentuan SKB ini penyebaran unsur-unsurnya itu tidak termasuk dalam pasal 23 itu, karena yang bisa dikenakan itu yang sifatnya terbuka bisa diakses publik. Jadi kalau dalam lingkungan sendiri misalkan dalam grup WhatsApp kantor, grup WhatsApp sekolah, kuliah, teman kerja atau grup WhatsApp keluarga itu konsumsinya hanya lihat kita saja. grup apa atau akun yang sifatnya terbatas sehingga tidak masuk dalam kategori pasal 27 tadi. Jadi apa namanya, itu paling bisa lebih mengarah ke penghinaan dalam KUHP yang misalkan 315 Ringan ya. ya. Maksudnya ya. Sebenarnya dalam SKB 3 itu ada penjabaran ininya ya, apa unsur pasal, misalkan contoh tadi pasal Unsur-unsurnya ya. 27 ayat 3 ya. 27 ayat 3 di sini apa namanya, yang dari apa data yang saya punya ini ada beberapa pedoman ininya ya. Pasal 27 ayat 3 agak banyak nih ininya nih. Penjelasannya. Salah satu poin yang utamanya gitu Bapak. Ya, biar lebih jelas, biar bisa membedakan gitu. Di Undang-Undang ITE itu pasal 27 ayat 1 misalkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Nah, terkait surat keputusan bersama ini, pedoman implementasinya terkait pasal 27 ayat 1 itu, makna frasa muatan melanggar kesusilaan dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan konten pornografi gitu loh, yang diatur Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur pasal 281 282 KUHP. Iya. Dan ini juga nih ada nih yang tadi saya sampaikan, bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 jika muatan yang ditransmisikan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan dan atau dibuat dapat diakses tersebut adalah berupa penilaian, pendapat atau hasil evaluasi dari sebuah kenyataan. Masuk itu. Dan berarti memang benar-benar nyata ya. Iya. Fakta gitu. Ya. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta tersebut harus dibuktikan dulu kebenarannya. Jadi sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan atau pencemaran nama baik itu harus ada terbukti dulu ininya. Faktanya gitu di sini. Tadi kan ada udah disebutin tuh sama Mas Adit beberapa perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ITE. Ada berapa tadi Mas yang disebutkan? 4 Tadi ya? baru Ada 3 saya. baru 3 sih ya. Terus apa lagi? Apa lagi selain itu tuh Mas? Terus pengancaman dan pemerasan mungkin ya, itu termasuk tuh kalau misalkan sama apa namanya, mentransmisikan, membuat diaksesnya lewat media elektronik juga gitu, yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman. Gitu. Selanjutnya ada berita bohong. Hoax apa ya? Maksudnya Mas? Hoax, semacam hoax gitu ya? Termasuk hoax. Hoaxnya, jadi hati-hati nih untuk kita untuk menyebarkan apa berita bohong gitu tuh ya, gitu, karena penjaranya juga Lumayan. 6 tahun hingga 1 miliar. Sekarang banyak hoax. Kan? Iya, Cuma karena kita dapat berita tanpa tahu kebenarannya kan Terus nggak kan? ada istilahnya kita jadi Menpora kalah, apa gitu. aja gitu kan, langsung dikirim tanpa kita cek dulu tuh beneran atau enggak gitu. Terus apa lagi? Selain itu teror online, ya kan? Teror online juga ada ya. Teror online, Teror online. Ujaran kebencian. ujaran kebencian, gitu. Berarti kalau ujaran kebencian harus ada kata-kata atau harus ada kalimat ataupun konten yang bersifat Provokasi gitu. provokasi ya. Jadi
Artinya kalau hanya biasa menghina biasa aja nggak bisa masuk, harus ada apa sih? Jadi kayak menghina orang gitu ya. memprovokasikan orang membenci sesuatu gitu kan. Dan orang yang diprovokasi itu merasa dirugikan gitu Iya. kan. Tidak aman lah gitu Ya. atau menakutkan kan gitu. Itu juga spesifik biasanya kalau ada benci ke si A atau si B gitu ya, spesifik. Apalagi misalkan beritanya itu atau kasus ini nggak jelas, misalkan random gitu kan, terus gambar tidak senonoh misalkan gitu. Iya, setahu saya sih ini juga artinya harus ada semacam dalam tanda kutip ajakan supaya membenci dia. sesuatu. Iya. Objeknya tuh apa Iya. gitu. Dan objeknya juga harus jelas dan spesifik ya Pak ya. Nah, Ada lagi Mas Ades yang yang terakhir. baru tuh yang lagi viral tuh apa tuh? Apa tuh? Meretas Oh, ini. akun. Ini akun Biorka. 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 Pas akun Kominfo ya. Iya. Ngeri gitu. Itu masuk lah itu kategori itu. Biorka, si Biorka itu masuk. Masuk Biorka. Dia masuknya meretas akun Akun pemerintah lah akun ya. pemerintah lagi ya. Kalau yang kemarin kan kebetulan masuk ke sini nih kerja Serang. Oh iya, itu terkait dengan perkaranya Nikita Mirzani. Oh, itu dikenakan undang-undang ITE juga ya? Undang-undang ITE juga, terutama pasal 2 Apa soal pasal terkait dengan penghinaan itu. penghinaan. Penghinaan itu. Pencemaran dan pencemaran nama baik. Itu berarti salah satu contoh yang tadi disampaikan oleh Mas Adit dari pencemaran nama baik itu ya Pak? Ya, kebetulan pada hari apa itu 2 hari yang lalu itu ada pelimpahan dari kepolisian ke kejaksaan, gitu kan? Makanya sekarang statusnya tinggal nunggu dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Oh iya. Kan udah sampai situ ya Pak? Ya, tinggal Sekarang ditahan ya? Ditahan di sekarang posisinya ditahan di hutan Serang. Itu pencemaran nama baik ya, Om ya? Ya, Dugaannya. Dugaannya. Dugaannya ya. pencemaran nama baik. Dugaan. Itu berarti pasal 27 ayat 3 mungkin ya? Ya bisa masuk ke undang-undang itu. Ini selama belum ada putusan pengadilan yang belum terbukti Belum salah. belum terbukti bersalah Ya. pencemaran nama baik. Asas praduga tak bersalah. Betul, betul. Makanya sebelum Jadi kita lihat proses ininya lah. Seperti apa. Selanjutnya. ya nanti kan tinggal pembuktiannya di persidangannya kan. Itu berarti penghinaannya di apa itu di media elektronik juga waktu itu. Iya, di kita itu sarananya media elektronik Di apa itu Pak? di Instagram. Oh di Instagram. Selanjutnya, Om. Iya. Terus yang Iya. Ini lanjutin. Ada perbuatan lain kan ini, Made? Kayaknya ada deh perbuatan lain yang apa namanya yang dilarang undang-undang ITE juga tuh, Made. Contoh-contohnya apa? Artinya yang lain lah. Kalau ini kan banyak kan pasti ya. Artinya Ya salah satunya itu misalkan mengakses, Iya, mengambil jadi salah berkas satu sistem elektronik milik orang lain kan gitu ya. Dengan jadi cara apapun. perbuatan lainnya itu yang biasa yang dilanggar sama yang dilarang oleh undang-undang ITE itu salah satunya tadi disampaikan oleh Pak Mani dan Pak Dikri itu ada kasusnya Nikita Mirzani, lalu ada mengubah, merusak, memindahkan ke tempat yang tidak berhak, menyembunyikan informasi dan dokumen elektronik serta membuka dokumen rahasia Pak. Terus mengganggu sistem elektronik yang salah satunya juga tadi Biorka itu tuh meretas atau jadi hackernya situsnya Kominfo ya, Kemenkominfo. Lalu ada pemalsuan dokumen elektronik, jadi manipulasi, penciptaan, perubahan dan penghilangan dan serta pengerusakan. Salah satu contoh yang lainnya perbuatannya itu sih Mas dari dilarang undang-undang ITE. terus di dalam kehidupan masyarakat sendiri itu seperti apa sih pelaksanaannya undang-undang itu? Nah, untuk sekarang untuk media sosial yang gampang banget diakses oleh semua orang dan sekarang juga industri pariwisata kita kan sudah mulai naik lagi nih. Nah, untuk di kehidupan masyarakat pelaksanaan undang-undang ITE itu kita ambil contohnya di dalam peningkatan potensi pariwisata melalui e-tourism. Jadi dengan mempermudah penggunaan teknologi informasi mengakses pariwisata kita melalui smartphone kita. Jadi mau apapun, mau lihat di Aceh, media
wisatanya apa aja, pariwisatanya mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita hanya lewat si media sosial, media elektronik, Biar apalagi lebih bermanfaat ya buat kita. Maksudnya bukan cuma penegakan hukum gitu ya, Betul. penindakan terhadap pelaku, bukan hanya itu saja, ada Betul. manfaat lainnya. Jadi kan kita selama ini ada undang-undang ITE lebih ke hal yang apa sih Pak, penegakan hukum, Ya. hal yang Negatif negatif lah. segala macam. Ada manfaat Betul. lain lah untuk Padahal masyarakat ya. ada manfaat lain yang lebih besarnya sama lah untuk Kan kehidupan di karena masyarakat. peluang usaha juga Mbak Dea. Betul. Sepanjang itu digunakan untuk hal-hal positif ya. Betul. Jadi selain tadi dari segi sektor pariwisata, lalu dari produk-produk UMKM kita lebih lebih diekspos gitu kan, apalagi sekarang Lebih terlihat oleh kita lihat luar ya. jadi UMKM di provinsi Banten ini apa aja lebih di blow up lah sama internet itu, walaupun memang Digitalisasi ya. betul digitalisasinya lebih cepat lah untuk UMKM kita. Selain tadi ada pariwisata, UMKM, lalu ada pemanfaatan konten-konten edukasi gitu kan. Sekarang konten-konten banyak tuh Pak, Iya, ya kan, konten-konten edukasi, konten-konten yang mendidik, konten-kontennya banyak sih yang bermanfaat. Selain ada konten-konten yang negatif, pasti ada konten-konten yang positif kan Pak. Itu sih kalau lebih untuk yang di kehidupan bermasyarakat, yang positifnya tuh ya banyak juga sih yang bisa kita ambil. Kalau ada kalimat positif berarti ada negatifnya juga dong. Betul. Ada seperti apa sih penjelasannya itu ya? Iya, betul. biar kita lebih paham gitu ya. Tadi kan dijelaskan positif Positifnya ya Pak ya. Nah, Nah. pasti kan otomatis dong ada positif ada negatif. Hmm. Ada siang ada malam kan. Bisa dijelaskan nggak dampak negatifnya itu apa gitu? Oke, kalau misalkan ada positif bener Pak, ada positif ada negatif. Ya. Nah, negatifnya itu di dalam undang-undang ITE kita tuh ada membatasi kebebasan berpendapat kita, terutama Jadi orang jadi takut bukan pendapat. betul, jadi pertama opini Mungkin lebih pasnya benar takut dibatasi gitu kan. Ya. Lebih hati-hati ya. Lebih hati-hati ya. Jadi opini-opini kita tuh opini kepada publik, opini kepada pemerintah, dan ya hal-hal yang berbau-bau masyarakat di dalam ke publik itu pasti oh Ya. ini benar nggak ya? Artinya gini secara psikologis karena banyak perkara undang kayak jadi Betul. orang agak ini kalau mau komentari atau apa gitu lebih apa ya terbatas banget ya. Iya. Kalau dulu kan Secara ada psikologis jadi ada pepatah mulutmu harimaumu. Nah kalau sekarang kan jarimu ya. harimaumu, jadi kayak jari itu lebih cepat daripada kita ngomong kan. Orang Iya. komen gampang banget. Sebenarnya kalau begitu dampak negatif itu ada sisi positif dalam dampak negatif itu kan. Iya Itu betul. orang lebih berhati-hati kan gitu. Ya, kan? iya. Iya kan. Seharusnya bisa menjadi hal positif Iya, kan? bukan negatif sebenarnya. Ya. Pembatasan itu sebenarnya pembatasan berpendapat harusnya kita jadi lebih berhati-hati sih Pak ya. Iya, Bukan ini kan kita dengan kebebasan pendapatnya kebablasan lah itu kan lebih bijak lah. lalu memang di dalam tadi salah satunya ada membatasi kebebasan berpendapat kita. Lalu ada lagi juga menimbulkan kesewenangan para penegak hukum dalam menentukan orang yang tersandung undang-undang ITE. Contohnya yang tadi tuh ada dikit-dikit pencemaran nama baik, dijadikan salah satu alasan untuk memidanakan seseorang. Dikit-dikit kayak orang komen di sosial media ngejelek-jelekin orang bisa di pidana gitu. Artinya aparat penegak hukum juga harus lebih apa bijaksana ya. Jadi lebih kayak bisa Lebih cermat lagi ya. lebih cermat, lebih bisa memilah-milih oh ini kasus Apakah yang masuk dalam undang-undang ITE atau bukan? gitu. Jadi kan kadang-kadang penegak hukumnya oh ini dikit-dikit cabut si apa namanya pencemaran nama baik gitu kan. Berarti seorang penegak hukum itu dalam menentukan unsur-unsur daripada ITE itu memang harus benar-benar cermat ya. Iya. Jangan asal ketika ada orang menggunakan medsos yang sembarangan itu langsung oh ITE karena ITE gitu. Nah, Berarti harus cermat itu ya, harus benar-benar hati-hati ya. jadi harus Harus terpenuhi lah. Iya, iya. segala unsurnya di dalam pencemaran nama baik itu harus terpenuhi gitu. Iya, iya. Dan yang terakhir sih sebenarnya ada kurangnya tuh menjamin kepastian hukum karena putusannya tuh terkait pasal-pasal yang salah satunya tadi pencemaran nama baik itu menjadi multitafsir, beragam bahkan bertolak belakang karena si penegak hukum pun kadang-kadang ya yang tadi Pak Madi sampaikan Iya. unsur-unsurnya belum terpenuhi tapi memang sudah
ada proses dan wacana, oh ini pencemaran nama baik. Oh, makanya tadi ada muncul SKB jadi Oh iya, yang tadi sampaikan. kesempatan bersama tadi Oh, kan. Sebelum itu juga kan dari 2008 undang-undang pertamanya tuh Yang berapa deh? 2008 2008, jadi 12 2008 11 2015 Dari ganti kan? Ada SKB lagi gitu ya. SKB yang tadi 3 menteri itu Pak ya? ya, karena ya itu salah satu bentuk apa ya, semacam implementasi dari integrated criminal justice system lah gitu kan. Oh, jadi memang ada Ya, kayak antar instansi penegak hukum, dalam hal ini melibatkan juga Kominfo ya karena terkait transaksi elektronik itu. Betul. Supaya ada Tujuannya keseragaman, ada kesamaan sama pemikiran ya. visi-visi dalam melaksanakan undang-undang ITE. Dalam menafsirkan itu. Supaya kita lebih spesifik gitu Pak ya. Ya. tadi tuh udah kita sebut itu Pak ya, dari SKB 3 menteri di dalam penegakan hukumnya, lembaga-lembaga di Indonesia tuh ada beberapa tuh Pak yang menegakkan undang-undang ITE. Salah satunya Kemenkominfo yang memang berperan sebagai regulator. Jadi kayak apa sih Pak, pengawas kali ya, bisa disebutnya ya? Yang menginginkan aturan-aturan gitu ya. Yang mengawasi regulasinya ITE di Indonesia itu adalah di dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lalu di dalam kepolisian, Termasuk PPNS dari Kemenko juga ya, untuk Oh. menangani kasus-kasus undang-undang Jadi ITE. dilibatkan juga Pak ya. Ya. lalu di dalam kepolisian juga mereka ada istilahnya unit di cybercrime. Jadi memang untuk Direktorat Reserse Kriminal khususnya itu di Badan Resersenya Kriminal. Lalu tadinya sudah disampaikan oleh Pak Diki juga ada Indonesia Computer Emergency Response Team yang IDSET itu. Jadi itu sebagai pakarnya komunitas pertama di Indonesia. Jadi bentuknya komunitas ya Pak ya. iya, itu bentuknya komunitas yang istilahnya kayak tugasnya itu menjadi penanganan insiden di internet. Jadi di dalam itu ada komunitas-komunitasnya, isinya itu pakar-pakar IT gitu. Salah satunya memang didirikan oleh Bapak Budi Harjo, beliau adalah pakar IT dari ITB. Gitu. Selanjutnya memang ada terakhir itu pengelola nama domain internet. Tadi kan ada disebutkan ada judi online, lalu dan sebagainya itu kan kalau misalkan tadi Mas Adit bilang, Pak kalau misalkan di WhatsApp group itu termasuk pencemaran nama baik nggak? Nah, sedangkan tadi Pak Diki bilang kalau cakupannya masih di internal, belum tersebar luaskan dan domainnya masih dikit-dikit aja itu belum termasuk pencemaran nama baik. Nah, itu juga ada namanya komunitas pengelola nama domain internet di Indonesia. Biasanya kita sebut itu PANDI, itu yang mengelola dan diberikan hak untuk mengelola domain. Itu sih Pak, untuk di lembaga-lembaga di Indonesia yang menegakkan hukum undang-undang ITE. Jadi memang benar ya, kaitannya dengan undang-undang IT ini adalah sesuatu yang memang benar-benar harus khusus ya. Iya. Baik itu dari penyidiknya, ya kan? Karena memang itu tadi kaitannya dengan SKB 3 menteri tadi, memang benar-benar tafsirannya sangat luas dan memang spesifik, lebih spesifik lagi, ya kan Pak Dimi ya? Iya betul. Artinya setiap unsur dalam undang-undang ITE itu ada penjabarannya yang harus dipenuhi di dalam SKB tadi. Artinya tidak serta-merta apa yang tertuang dalam kalimat pasal itu bisa diterapkan. Harus Jadi ada tidak kemudian ada akses publik gitu terhadap Iya. muatannya gitu yang apalagi tadi ada iya ada syarat-syarat lain yang memang Masih dipenuhi. Ya, tadi kan kita ngambil tuh contohnya dari Nikita Mirzani itu Pak ya. Memang yang lagi hype itu sekarang, tapi memang beberapa tahun yang lalu ada contoh-contoh kasus yang memang kita sempat banyak nih di berita-berita di media online, media elektronik. Salah satunya tuh memang yang Ibu Prita Mulyasari itu loh Pak. Jadi iya rumah sakit apa itu? rumah sakit Omni. Jadi dia pasiennya si rumah sakit Karena Omni. memang mengeluhkan keluhan itu ya, Iya. yang dituangkan di
di apa ya sebenarnya kayak IG atau apa itu ya? Apa di Facebook? Milis itu kayak semacam bukan email ya, jadi kayak forum semacam forum di sosial media. Kayak kaskus gitu ya? Betul, cuma ini namanya kan Milis, dia kayak forum di salah satu sosial media. Dia Mati ya. sebenarnya sih lebih ke curhat sih Pak, Curhat, lebih ya. ke curhat, kurang ketidakpuasan dia sebagai salah satu konsumen dan pasien di rumah sakit. Pelayanannya mana ya? Betul, terkait pelayanannya. Oh, dia curhat di salah satu forum, lalu menceritakan ketidakpuasannya dia sebagai pasien di rumah sakit Omni Internasional di Tangerang. Banyak lah akhirnya yang komen, oh gimana segala sebagainya. Akhirnya pihak Omni merasa dirugikan, gitu, merasa dirugikan atas curhatan ketidakpuasan salah satu pasiennya yaitu Ibu Prita Mulesari. Akhirnya Ibu Prita Mulesari digugat oleh Rumah Sakit Omni Internasional. Gitu. Ibu Prita didakwa melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Tapi memang majelis hakim memutuskan Ibu Prita tidak bersalah karena memang tidak menimbulkan kerugian berupa apa sih material, tidak merugikan kayak Kerugian nyata gitu ya. betul. Terhadap rumah sakit Omni itu Betul. sendiri. Hanya merugikan itu kayak semacam omongan-omongan tidak enak saja gitu. Jadi putusan hakimnya saat itu seperti apa itu? Jadi putusannya tuh memutuskan Ibu Prita